Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Lia Boru Panjaitan. Ikuti kegiatanku hari ini yuk. Simak videonya hingga selesai ya. Semoga kalian terhibur. Oh ya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Mohon maaf nih ya sebelumnya suaranya agak berisik-berisik karena pada saat pengisian suara aku itu berada di bagian depan rumahku. Biasanya aku itu ngisi suara di kamar karena kan pagi suara burung itu sangat banyak di depan rumahku karena keadaan rumahku itu depannya masih hutan. Nah, kegiatan aku pada hari ini itu dimulai dari beres-beres bagian penyimpanan jilbab. Jadi untuk beberapa hari ini ketika aku selesai melipati atau menyetrika jilbabnya itu aku letak sembarangan aja. Jadi nggak aku susun dengan rapi sehingga berantakan banget. Makanya aku mau ulang lagi untuk merapikannya. Dan syukurnya udah selesai, lanjut aja di bagian sini aku mau beres-beres parfum. Ada juga kipas mini aku kalau lagi pakai bedak. Aku itu suka pakai kipasan biar bedaknya itu lebih cepat menyerap ke dalam kulit wajah aku. Dan juga ada tisu, ada perlengkapan jarum-jarum gitu deh ya bun ya. Setelah selesai aku langsung aja mau masak. Di sini aku pilih masak udang. Dikarenakan udangnya itu beku, jadi aku mau cairkan udangnya dulu. Karena aku nyimpan bahan-bahannya itu kayak ikan-ikanan semua di freezer dan menggunakan plastik. Karena kalau menggunakan plastik dia lebih cepat beku. Kalau seperti daging, seperti ikan-ikanan lah ya, disimpan menggunakan plastik dia akan beku seperti es. Makanya aku lebih suka menyimpan dengan plastik daripada menggunakan wadah penyimpan kayak Tupperware atau toples segala macamnya gitu ya Wak ya. Oke, lanjut aja. Aku langsung kupas-kupas kentang sebagai bahan campurannya karena kalau udang aja kayaknya kurang enak gitu ya. Sebenarnya udang sih udah enak, tapi kalau cuma sekelompokan udang aja yang kita masak seperti kurang rame gitu bun. Makanya aku di sini pilih kentang karena yang di rumahku itu cuma ada kentang. Aku belum belanja, kalian juga bisa lihat tadi di lemari es aku itu emang sedikit banget bahan-bahannya karena emang lagi kosong. Kalau untuk perikanan aku sudah stok sih, ada 5 macam ikan di freezer. Tapi kalau untuk sayur-sayurannya, sayur tambahannya atau sayur hijaunya itu emang nggak ada, tinggal kentang aja. Aku belum belanja karena aku belum sempat untuk keluar. Aku nggak tahu kenapa badan aku sekarang ini ya bun ya. Kalau ke pasar itu kami kan jauh, ada 17 km. Jadi kalau ke pasar aku menggunakan sepeda motor, pergi dan pulang malamnya itu aku itu mau demam. Mungkin daya tahan tubuh aku udah nggak sekuat dulu ya bun ya. Makanya sekarang itu lebih mudah sakit, fisiknya mudah lemah gitu. Aku juga nggak tahu kenapa seperti itu. Mungkin karena faktor usia juga, atau sekarang ini kan kita banyak banget makan makanan yang menggunakan 3P seperti itu ya. Makanya daya tahan tubuh kita pun menurun. Nah, udah selesai, lanjut aja. Di sini aku mau ambil untuk bumbu-bumbunya, cabai-cabainya dan juga bawangnya, Bun. Di sini aku cuma mau tumis aja biar cepat karena kami itu mau pergi karena hari Minggu aku mau ikut dengan Pak suami, ikut kerja. Tempat kerjanya Pak suami itu indah banget gitu ya, di daerah pegunungan yang mana itu udah memasuki Kabupaten Toba Samosir. Nah, kalau kalian tahu Toba Samosir itu memang tempatnya indah, memiliki danau. Jadi aku tuh suka banget kalau ke sana. Kalau udah hari libur aku nggak kerja dan anak-anak juga nggak sekolah, pasti aku suka ikut sama Pak suami. Sekali kita itu belanja sekalian refreshing. Jadi sambil menyelam minum air, seperti itulah kata pepatah ya.
Oke, bumbu-bumbunya udah selesai juga, tinggal mau aku rajang-rajangi. Sebelum aku rajang-rajangi, aku cuci terlebih dahulu. Ada sebagian orang sih yang dirajangi dulu baru dicuci. Kalau aku itu lebih sukanya dicuci dulu baru aku rajang-rajangi gitu, Bun. Di sini sebenarnya aku pengennya tadi itu buat kayak di sambal sambal manis ataupun di sayur asam enak juga ya udangnya. Tapi kayaknya aku mau yang praktis dan cepat aja deh. Kalau masalah tumis iris-iris ini emang lebih cepat dan bumbunya juga nggak terlalu muluk-muluk ya Bun ya. Jadi aku sengaja aja ditumis aja karena kan ntar makannya nggak di rumah. Jadi kalau kita makan kayak di pegunungan gitu, selera makan kita itu semakin bertambah dan makannya pun makin lumayan ya. Namanya juga di daerah dingin, di daerah yang pemandangannya itu cantik gitu Bun. Nah ini aku ada bumbunya, bumbu bawang merah, bawang putih, jahe, cabai hijau, cabai kecil dan juga tomat. Sederhana banget bumbunya ya kan Bun. Semua aku iris-iris. Sebenarnya sih lebih enak kalau misalnya bumbunya itu digiling, dia lebih menyerap. Kalau seperti ini walaupun cabainya banyak, dia tidak terlalu pedas Bun. Tapi ya udah nggak apa-apa, hari ini aku yang mau diiris-iris dulu. Hari esoknya nanti kita buat lagi yang bumbunya itu kita giling. Jadi biar menunya itu walaupun tetap udang tapi cara masaknya berbeda, supaya selera kita juga, kan namanya kita manusia seleranya itu berbeda-beda. Sebenarnya sih kalau anak aku kalau yang di gini-gini kurang suka, tapi kan aku yang masak aku merasa kayaknya mau bervariasi deh masaknya seperti itu, varian baru gitu ya Bun ya. Nah udah selesai aja, aku mau pisahi antara bawang dan juga cabainya karena tadi itu udah bersatu aja, aku nggak pilih-pilih. Lanjut aja sekarang bagian tomatnya ini mau aku iris-iris. Dan di sini sebenarnya ya kalau masak ini itu tumisan seperti ini tomatnya memang harus banyak. Di sini aku pakai tomat satu tapi tomatnya itu besar. Kenapa Bun harus banyak? Karena kalau dia banyak tomat dia itu akan lebih merah, lebih cantik. Kemudian dia lebih kental. Nah kuahnya itu akan menjadi lebih kental gitu Bun. Nah kalau udah selesai aku lanjut aja mau tumis. Dan ini aku tumis ya duluan di bagian bawang putih dan bawang merah. Nah kalau bunda-bunda di luar sana punya resep yang lebih menggugah gitu ya, yang lebih menarik, kalian boleh komen supaya aku juga belajar, biar aku praktekin, biar supaya aku tuh lebih tahu dan lebih banyak ilmu tentang memasak ya Bun ya. Sebenarnya sih aku nggak hobi-hobi kali sih masak itu ya hanya sekedar karena aku itu bekerja juga ya kan. Tapi aku itu pokoknya gini deh ya, aku itu adalah wanita yang suka masaknya itu praktis. Kalian tipe wanita seperti itu enggak ya? Atau cuma aku aja yang tipe wanita seperti itu? Tapi walaupun yang praktis-praktis, namanya memasak, sepraktis apapun dia tetap dikerjakan dan tetap juga menggunakan tenaga ya Bun ya, betul enggak? Contohnya aja ketika kalian masak mie instan, namanya aja yang instan, tetapi bukan berarti begitu kalian buka dari bungkusnya itu bisa langsung kalian makan, tetapi ada proses di dalamnya yang harus dikerjakan juga, seperti kita harus rebus dulu, kita tiriskan, kemudian kita aduk dengan bumbunya, seperti itulah yang namanya praktis aja harus dilaksanakan, dikerjakan ya Bun ya. Apalagi yang masak bahannya itu memang bahan mentah, bukan instan ya. Jadi yang namanya ibu rumah tangga itu ya memang seperti itu, memang harus menjalani yang namanya melaksanakan atau mengerjakan yang namanya memasak. Tapi ya aku itu tetap bersyukur dan tetap selalu merasa bahagia karena terutama itu apapun kegiatannya atau apapun pekerjaannya, terutama Tuhan masih memberi kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik.
Nah, kalau udah terlaksana, kita pun senang dan bahagia. Nah, tak terasa ya bun ya, udah selesai aja aku masak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikuti video aku tanpa harus di skip. Makasih banyak. Dan untuk lanjutan videonya, aku ada nanti ya, ada trap keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.